Kemudian apa yang kita minum, apakah minuman itu halal ataukah haram. Walaupun minumannya halal, perlu kita ketahui, perlu kita selidiki apakah minuman yang kita minum itu dihasilkan dari cara yang halal juga. Kemudian apa yang kita gunakan, pakaian, melabis suhu, apakah pakaian yang kita gunakan ketika kita berdoa itu hasil dari pendapatan yang tidak halal atau hasil dari husuban misalnya, itu mempengaruhi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada lagi yang membuat doa kita itu tidak keijabah. Mungkin, tapi insya Allah semua imam atau semua orang yang berdoa itu diawiti ini. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diawali dengan menyebut asma Nabi Muhammad SAW atau tidak diawali dengan sholawat, maka doa kita tidak akan tembus sampai ke langit. Makanya doa itu mesti diawali dengan sholawat Nabi dan diakhiri dengan sholawat Nabi. Penting bagi kita untuk mengawali dan mengakhiri sholawat Nabi, karena itulah yang akan membawa doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting. Jangan merasa bahwa doa kita itu akan tembus dengan sendirinya karena diri kita sendiri, tidak. Itu mengapa di NU, di Nahdlatul Ulama itu ada tawasul. Tawasul itu pelantaran. Ketika tahlilan, ketika syiarah dan lain sebagainya, itu mesti ketika kita mau doa ditawasul dulu. Tawasul kepada para ulama, kepada para pendahulu-pendahulu kita. Tujuannya apa? Supaya ada yang melantari atau ada wasilah yang lantaran itu apa ya, penyambung lah, ada yang membawa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulo yakin dongane kulo panjenengan kabeh itu sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal apa bahasanya, amal ala atau amal tidak baik kita jauh lebih banyak tinimbang amal baik kita. Makanya jangan merasa bahwa doa-doa kita itu gampang terijabah kepada Allah. Dan gak usah ngersula, tidak usah gimana bahasanya, ngersula itu marah ketika kita sudah doa berkali-kali kok tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita kurang teliti akan syarat-syarat tadi. Banyak hal-hal yang kita terlupakan. Wong ahli maksiat kemudian berdoa, tidak lupa bahwa dirinya itu banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu nyicil, doa itu bertahap. Artinya ketika kita berdoa sekarang sulit untuk langsung dikabulkan di hari itu. Mungkin beberapa tahun kemudian, bahkan mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian baru diijabah. Misal mawon ketika kita berdoa minta mobil hari ini, kemudian sore langsung diantar mobil, itu kan malah mengherankan bagi orang-orang yang melihat. Hidup biasa-biasa saja kemudian tiba-tiba bisa beli mobil, itu kan malah orang-orang pada gumun, pada heran, kok orang itu tiba-tiba beli mobil, uangnya dari mana dan sebagainya. Kemudian berdoa itu jangan merasa bahwa doa kita harus terkabul. Kadang dikabulkan dalam hal yang berbeda. Bisa jadi kita minta ini, ternyata Allah memberikan yang itu, karena Allah itu memberi kita sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kitanya saja yang terlalu berlebih-lebihan ketika meminta kepada Allah. Makanya sangat penting kita dengan teliti apakah ada yang kurang dalam diri kita, apakah ada yang kurang pas ketika kita meminta kepada Allah. Doa itu emang wajib bagi orang mukmin, karena doa itu syaiful mukmin, senjatanya orang mukmin. Bahkan dikatakan dalam beberapa hadis, la yuhayyul qada illa bidu'a,
Tidak ada yang mampu mengubah keputusannya Gusti Allah, tidak ada yang mampu mengubah takdirnya Gusti Allah kecuali dengan doa. Makanya penting doa. Tapi wajib dipenuhi syarat-syarat tadi seperti makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Itu harus dari sesuatu yang halal. Pakaian gosok, sarung gosok, naudzubillah maning nek sampai nyolong dan lain sebagainya. Itu jangan berharap doa kita terkabul. Seperti itu. Maka penting bagi kita untuk mengaji.